Ada 3 kata ajaib yang mudah diucapkan tapi sering kali dilupakan. Jadi, mari kita membiasakan mengatakan hal ini dan juga mengajarkan anak-anak sedari kecil untuk terbiasa mengucapkan 3 kata ajaib ini. Terima kasih, maaf, dan tolong. Assalamualaikum Bun, bertemu lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita tidak masak, hari ini kita akan sharing mengenai hal-hal yang terjadi pada kita sehari-hari. Satu waktu saya kehabisan saldo e-money. Padahal waktu itu posisi saya ada di depan pintu tol. Tentu saja cukup panik dan saya mencoba mengisi ulang lewat m-banking saya. Tapi ternyata juga kebetulan aplikasi sedang bermasalah. Kemudian dari belakang saya, seseorang keluar dari sebuah mobil, seseorang yang sangat buat saya good looking, siap kerja itu. Tiba-tiba dia menghampiri saya dan berkata, kenapa? Saya bilang bahwa kami kehabisan saldo untuk bayar tol. Ya sudah, pakai saja punya saya, sambil dia menyodorkan e-money-nya. Saya pakai, bisa, kemudian saya mengeluarkan uang sejumlah yang saya pakai, dia menolak. Nggak usah Bu, silakan lanjutkan saja perjalanan. Tentu saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Mas, semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih juga Ibu. Nah, kemarin ada kejadian yang hampir serupa. Hanya saja yang kehabisan saldo e-money-nya adalah mobil yang di sebelah saya. Ya. Jadi dia berkutat agak lama, kemudian seorang petugas jasa marga datang ke saya dan meminjam kartu saya. Tentu saya berikan itu. Silakan pakai. Setelah selesai, tiba-tiba petugas itu datang mengembalikan kartu yang dipinjam dari saya dan membawa uang 100.000 sambil bilang minta kembalian. Ya, sebagai manusia saya juga agak bete ya gitu kan. Ya, sebenarnya saya tidak minta diganti gitu kan. Cukup dia mengucapkan terima kasih ya yang minjamnya atau membuka jendela melambaikan tangan. Ini tidak dilakukan. Ya, dia malah diam saja. Atau mungkin juga dia berpikir bahwa uang yang 100.000-nya saya ambil. Ada banyak orang baik di dunia ini yang selalu mengulurkan pertolongan pada saat orang memerlukan bantuan. Ya, dia dengan ikhlas menolong, dia dengan sukarela mengulurkan bantuan. Namun, ketika kita adalah orang yang menerima pertolongan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Betul kata orang bahwa ikhlas itu tidak menuntut terima kasih. Ikhlas itu tidak menuntut balasan. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa tak ada yang gratis di dunia ini. Ya, kebaikan orang sekecil apapun harus kita beli, tidak dalam bentuk uang. Ya, contoh tadi bahwa ketika Bapak itu memakai e-money saya tidak membutuhkan dia mengganti sejumlah nilai yang saya gunakan untuk membayar tol, dalam hal ini 22.000. Saya mungkin hanya cukup dia mengucapkan terima kasih ke saya, itu buat saya sudah lebih dari cukup. Ya. Jadi ketika seseorang memberikan bantuan kepada kita, berilah sekurang-kurangnya dengan kata terima kasih. Jadi kata hebat pertama yang harus biasa kita sampaikan, kita ucapkan adalah terima kasih ketika kita menerima pertolongan atau bantuan dari orang lain, sekecil apapun bantuan kita. Kita kadang sering lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang usianya di bawah kita. Kita lupa mengucapkan terima kasih ketika adik kita menolong kita, atau seseorang yang kita anggap kondisinya mungkin di bawah kita. Padahal siapapun itu, siapapun mereka yang memberikan pertolongan, selayaknya etikanya kita harus tetap mengucapkan terima kasih. Karena ketika kita mengucapkan terima kasih, dia merasa dihargai, seseorang merasa dihargai, seseorang merasa memiliki nilai terhadap kita. Bun, kita kadang-kadang di rumah atau dimanapun juga, kalau kita memerlukan pertolongan, kita biasanya dalam bentuk perintah. Ambilin minum dong, ambilin gelas dong. Kira-kira kita mau nolong atau enggak? Atau apa perasaan kita walaupun kita menolong? Faktanya bahwa kita sering kali lupa ketika kita meminta bantuan dengan menggunakan kata-kata yang santun. Coba
rasakan artinya ketika kita diminta bantuan, orang tersebut mengatakannya, tolong dong bukain pintu, tolong dong ambilkan tas. Kata tolong atau penambahan kata tolong membuat nilai rasa yang berbeda ke kita. Mungkin kita tidak merasa diperintah, kita tidak merasa diperbudak, tapi kita dimintai pertolongan dengan kata-kata yang lebih santun. Itu nilai rasanya. Jadi ketika kita memerlukan bantuan seseorang, pakailah kata tolong, ya. Karena selain menunjukkan etika kita sebagai seorang manusia, juga menunjukkan rasa atau apresiasi terhadap seseorang yang kita minta bantuan. Ya. Jadi sudah 2, Bun. Tadi terima kasih, kedua adalah tolong. Bun, kita juga mungkin agak susah ya mengucapkan kata maaf, terutama untuk orang yang lebih kecil. Kalau orang tua mungkin kepada anak, kalau atasan kepada bawahan, sulit dan berat rasanya kita meminta maaf. Padahal, Bun, ya, ketika kita melakukan kesalahan, mengatakan maaf tidak akan mengurangi harga diri kita. Mengucapkan kata maaf justru akan memperlihatkan kebesaran hati kita untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan terhadap siapapun. Faktanya, dalam suatu pergaulan kadang-kadang justru yang salah itu yang aura perdebatannya makin kencang. Hanya ingin menunjukkan bahwa dia tidak salah, dia gengsi meminta maaf, dan dia menunjukkan bahwa dia punya power. Padahal ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kehilapan, ya kita yang harus dengan sendirinya mengucapkan kata maaf sebelumnya, ya. Tapi tidak dalam hal kita melakukan kesalahan. Dalam hal kecil pun ketika kita merepotkan seseorang dan dia sudah membantu kita, nggak ada salahnya. Maaf ya, sudah merepotkan. Maaf ya, saya mengganggu pekerjaannya. Jadi teman-teman, itu adalah kata-kata ajaib yang harus kita biasakan dan harus kita ajarkan ke anak-anak supaya mereka kelak hidup atau berkomunikasi dengan cara yang beretika. Ya, kata-kata yang baik akan menuntun pikiran menjadi lebih baik, dan pikiran yang baik akan membantu pribadi yang lebih baik. Jadi biasakan ketika kita meminta bantuan orang, kita mengatakan kata tolong. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mengatakan kata maaf. Dan ketika kita menerima bantuan, biasakan mengucapkan terima kasih. Berkata santun, beretika bagus adalah sesuatu yang gratis. Hanya saja kita perlu membiasakannya dan kita perlu mengajarkannya kepada anak-anak kita. Sekian, Bun, terima kasih. Barakallah, tabarakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.